Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal dari program yang disiarkan oleh stasiun TV TVRI, yaitu Belajar dari Rumah, edisi Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Sebelumnya, perkenalkan aku Kak Johan, Master Teacher Geologi. Kira-kira seperti apa ya pembahasannya? Yuk kita bahas sama-sama. Soal pertama. Menurutmu, apa yang menyebabkan seseorang cekukan dan bagaimana cara mengatasinya? Menurutmu, apa ya penyebab dan cara mengatasinya? Yuk kita bahas. Cekukan atau dalam istilah medis disebut singultus berasal dari bahasa Latin yaitu singulc yang berarti menarik nafas ketika menangis. Nah, cekukan ini terjadi akibat kontraksi secara tiba-tiba pada otot-otot yang berada di antara tulang rusuk dan juga otot diafragma yang berada di bawah rongga dada. Kontraksi tiba-tiba ini menyebabkan katup pada celah yang menghubungkan antara tenggorokan dengan kerongkongan ikut menutup dan menghalangi lewatnya udara sehingga menimbulkan bunyi yang khas seperti pada umumnya, cekukan ini disebabkan oleh hal-hal yang ringan dan akan hilang dalam waktu beberapa saat. Namun, pada kondisi tertentu, cekukan dapat bertahan hingga 2 hari bahkan lebih. Di antara penyebab cekukan yaitu refleks pada balita yang belum sempurna, makan terlalu cepat atau terlalu banyak, minum minuman bersoda atau beralkohol, efek obat bius pasca operasi, kelainan pada saluran pencernaan, kelainan pada saluran pernafasan, kelainan saraf, serta kelainan otak, dan faktor-faktor lainnya. Jika kita mengalami cekukan yang diakibatkan oleh hal-hal ringan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi cekukan. Cara-cara tersebut adalah minum secara perlahan, menahan nafas beberapa saat, mengatur pernafasan, mengecap makanan dengan rasa masam, memposisikan tubuh terlungkup, dan beberapa cara lainnya. Kita lanjutkan soal kedua yuk. Mengapa virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyebab tersebut? Sebelum membahas mengenai virus corona, kita terlebih dahulu harus mengetahui mengenai apa itu virus. Virus merupakan agen infeksi berukuran kecil yang hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel inangnya atau sel yang sedang diinfeksi. Virus akan menginfeksi sel inang dan melakukan proses perbanyakan diri yang disebut sebagai replikasi. Proses replikasi yang berlangsung akhiri dengan kematian pada sel inang dan keluarnya virus-virus baru dari sel tersebut. Kemudian, virus baru tadi akan menginfeksi sel-sel lain di sekitarnya. Secara umum, virus hanya menyerang bagian-bagian spesifik pada makhluk hidup. Atau dengan kata lain, virus tidak dapat menyerang semua jenis sel. Hal ini disebabkan karena bagian terluar virus terdapat protein yang dapat mengenali sel secara spesifik atau disebut sebagai protein reseptor. Pada virus corona, jenis reseptor yang dimiliki merupakan reseptor yang dapat mengenali sel-sel pada sistem pernafasan manusia. Saat terinfeksi, virus corona akan masuk ke dalam sel pada sistem pernafasan dan akan bereplikasi, hingga menyebabkan kematian pada sel-sel di saluran pernafasan. Karena itu, ketika seseorang terinfeksi oleh virus corona, maka akan terjadi gangguan pada sistem pernafasan. Gangguan yang dimaksud meliputi hidung berlendir, batuk, sesak napas, pneumonia atau paru-paru basah, hingga kematian yang disebabkan kerusakan pada paru-paru. Perlu diingat bahwa virus hanya dapat bertahan jika berada di dalam sel hidup. Sehingga, untuk menghindari penyebaran virus corona, dapat dilakukan dengan mencegah masuknya virus ke tubuh kita. Cara-cara tersebut
menghindari kontak dengan penderita virus corona, selalu menggunakan masker agar virus tidak keluar dan masuk ke saluran pernapasan, jaga jarak dengan orang lain agar virus mati sebelum mencapai tubuh kita, dan selalu mencuci tangan sebelum memegang bagian sekitar wajah, terutama setelah melakukan kontak di luar rumah. Sekarang kita bahas soal ketiga. Mengapa pada saat terbang, burung tidak menggunakan paru-paru untuk bernafas, melainkan dengan kantung udara? Jelaskan. Yuk kita bahas. Burung merupakan anggota kelompok dari hewan bertulang belakang yang melakukan proses pernafasan dengan organ paru-paru dan dibantu oleh kantung udara. Pada kondisi menghinggap, burung akan melakukan proses pernafasan dengan cara memperbesar dan mengecilkan rongga dada. Ketika rongga dada membesar, udara dari luar akan masuk melewati hidung, faring, trakea, bronkus, kemudian udara berakhir pada paru-paru, dan sebagian udara lain akan masuk ke kantung udara di bagian belakang. Ketika rongga dada mengecil, udara dari kantung bagian belakang akan mengalir ke kantung udara bagian depan. Aliran udara tadi akan melewati saluran yang disebut parabronkus. Parabronkus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Hal ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan kelompok hewan yang memiliki paru-paru lainnya. Pertukaran udara pada burung bukan terjadi pada alveolus karena burung tidak memiliki alveolus sebagai tempat pertukaran udara. Namun, mekanisme yang telah dijelaskan tadi tidak dapat terjadi pada saat burung sedang terbang. Hal ini dikarenakan tulang dada dan tulang rusuk pada burung merupakan tempat melekatnya otot-otot yang digunakan saat terbang. Sehingga, aliran udara ke paru-paru digantikan melalui proses pengepakan sayap saat terbang. Pada saat terbang, sayap diangkat ke atas. Kantung udara di ketiak mengembang sehingga terisi oleh udara. Sedangkan kantung udara di selangka akan mengempis. Ketika sayap turun, kantung udara ketiak akan terjepit dan kantung udara di antara tulang selangka mengembang. Sehingga udara mengalir ke dalam kantung udara di antara tulang selangka melewati paru-paru. Pada proses itulah terjadi pertukaran gas saat terbang. Nah, itu tadi alasan mengapa cara bernafas burung akan berbeda saat terbang dan saat menghinggap. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan Ruang Guru, yuk download dan berlangganan sekarang. Saya Kak Johan, Master Teacher Biologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!